Nabilah Abdul Rahim Bayan LCMAG, tempat tanggal lahir Mekah 15 April 1992, pendidikan SD, SMP, SMA di Mekah, D2 Institut Quran di Mekah, S1 Ummul Qura University Mekah Fakultas Syariah, kemudian S2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian untuk pekerjaan yaitu ibu rumah tangga sekaligus pimpinan pesantren Ibnu Syam. Untuk pengalaman mengajar yaitu guru ngaji di salah satu rumah tahfidz di kota Mekah selama 4 tahun, guru ngaji di Masjidil Haram Mekah selama 2 tahun, kemudian juri hafidz Indonesia RCTI tahun 2017 sampai 2023, juri tilawah di program Semesta Bertasbih SCTV tahun 2017, dan juga juri lomba MHQ nasional dan internasional. Saat ini beliau berdomisili di Cilegon. Untuk akun Instagram yaitu @nabilah_abdulrahim. Kepada yang terhormat Ustadzah Nabilah Abdul Rahim Bayan LCMAG, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rif'atan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassiril huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana a'malan salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin minhu syai'an ya rabbal alamin. لحظة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, terima kasih tim IMA ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Mudah-mudahan Insya Allah di tim IMA ya diluaskan rezekinya, diberkahi usianya, diijabah segala hajat-hajatnya. Insya Allah dengan mengadakan program-program seperti ini ya, menurut saya program yang sangat baik ya, karena biasanya saya itu mengisi kajian-kajian untuk mensupport anak-anak, mensupport pemuda-pemuda untuk menghafal Quran. Nah ini ibunya, Masya Allah ya. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang berperan dalam menghafal Quran, tapi orang tua pun harus berperan dalam hal ini ya. Karena apa? Karena ya contoh yang dilihat oleh anak adalah orang tua ya, dan yang secara khusus adalah ibu ya, ibu. Maka ya kalau anak-anak melihat ibunya suka mengaji ya, maka insya Allah ya anak-anak pun ya tanpa kita suruh mereka sudah membuka Al-Quran. Nah itu yang kita harapkan ya, itu yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sini, ibu-ibu yang menghafal Quran di sini, insya Allah lebih semangat lagi, lebih menguatkan menguatkan tekadnya, ya insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama bisa sharing atau belajar di sini. Apa sih manfaat Al-Quran? Bukan manfaat, keutamaan Al-Quran, ya fadhail Quran. Fadhail Quran pasti sudah di sini mungkin teman-teman banyak yang udah tahu ya. Mungkin saya akan memaparkan beberapa hadis saja. Yang pertama adalah mempermudahkan urusan, ya bukan mempermudahkan urusannya, maksudnya ya dipermudahkan urusannya. Kenapa demikian? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Jangan mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tapi
alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, maka berapa kebaikan yang kita akan mendapat berapa kebaikan? Coba, ayo teman-teman, boleh tulis di kolom chat. Berapa kebaikan yang akan kita raih apabila kita membaca alif lam mim? Oke, alhamdulillah 30 ya. 30 ini bukan 30 pahala ya, hasanah, kebaikan. Kebaikan ini adalah lafzun 'am ya, kebaikan apapun ya. Mau kebaikan dunia, kebaikan akhirat ya, berkah waktu, berkah rizki ya, hajat-hajatnya pengen direalisasikan. Itu bisa dengan Al-Qur'an. Mungkin anaknya ya pengen jadi anak yang hafil, yang alim ya, yang musleh ya. Itu bisa dengan Al-Qur'an. Jadi karena itu berkahnya Al-Qur'an itu tadi ya, apapun impian kita, apapun hajat kita, ataupun apapun keinginan kita, itu kita bisa meraihnya bersama Al-Qur'an. Apalagi keutamaan Al-Qur'an adalah seperti apa ya? Kalau kita anggap Al-Qur'an adalah peta ya, maka yaitu sebaik-baiknya peta yang kita cari ya untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini, yaitu adalah Al-Qur'an. Cara sampai bahkan subhanallah Allah mengatur bagaimana cara kita berbicara, nada suara kita itu kalau ketika berbicara itu seperti apa ya. Cara kita berjalan pun Allah mengatur. Bahkan cara memandang pun Allah telah mengatur. Faqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman untuk menjaga pandangannya dan wa yahfadhu furujahum, menjaga kehormatannya. Juga begitu juga untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Ya, katakanlah kepada mukminat untuk menjaga pandangannya dan juga menjaga kehormatannya. Wah, ini subhanallah luar biasa ya. Jadi aturan-aturan Allah ya, Allah memberi kepada kita rambu-rambu agar kita bisa menjalani atau menikmati kehidupan ini. Baik, mungkin tadi ada yang bilang di kolom chat posisinya miring ya. Ini posisinya miring nggak? Di layar kalian miring? Iya, Ustazah. Oh, miring. Posisinya terbalik. Sini berbaring. Coba kalau seperti ini kan. Kalau seperti ini gimana? Iya, sudah betul Ustazah. Oh, seperti ini. Oke, baik. Saya tadi kirain landscape. Ya. Jadi alhamdulillah ya, selama kita selalu bersama Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan meraih keberkahan-keberkahan itu. Nah, apa efeknya? Ya, ini kita secara umum ya. Sekarang apa efeknya apabila ibu yang menghafal Al-Qur'an? Yang pertama ya adalah ketika di proses masa kehamilan ya, itu ayat-ayat yang terdengar atau ayat-ayat yang didengarkan oleh bayi dalam kandungan adalah Al-Qur'an ya. Itu dampaknya sangat positif sekali, baik sekali. Ya. Pernah ada yang mengatakan, saya pengen anak saya menjadi ahli musik. Ya. Maka yang saya lakukan katanya, yaitu setel musik setiap hari. Nah, kalau kita pengen, maka ketika anaknya lahir, anaknya pecinta musik. Anaknya pecinta musik. Karena itu sangat ngaruh sekali. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang panca indera yang pertama yang terbentuk, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, ya. Nah, dan kami ciptakan pendengaran, penglihatan, baru hati. Nah, pendengaran. Itu pendengaran itu dari usia
5 bulan atau 6 bulan dalam kandungan itu bayi sudah bisa mendengar dan bisa merespon dengan tendangan-tendangan, ya kan. Nah, itu ibu-ibu hamil biasanya merasakan itu, ya. Nah, kalau misalnya dia lagi anteng, coba di ngajiin, oh ternyata ada respon. Nah, subhanallah. Nah, dan itu efeknya bukan hanya ke bayi saja, tapi ke ibunya juga. Ya, rileks, lebih tenang, tidak galau. Karena kan yang dibutuh ketika proses masa hamil itu adalah ibu yang senang, ya kan? Ibu yang senang akan melahirkan bayi yang sehat. Ya. Maka coba kalau ibunya galau, nah anaknya ketika keluar pun menjadi galau juga karena bawaan dari ibunya tadi. Ya. Maka salah satu cara terbaik untuk untuk menenangkan hati dalam masa kehamilan adalah dengan membaca Al-Quran. Dan memang itu terbukti bahwa anak-anak yang ibunya yang sering membaca Al-Quran di masa kehamilannya itu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang anak-anak yang istimewa, anak-anak istimewa. Dan bahkan salah satu guru saya, ya, beliau 12 bersaudara, ya, itu semua hafid Quran, semua hafid dan hafid Quran, ya, menghafal Al-Quran. Dan profesi mereka bukan semua ustadzah, ya, profesi mereka beda-beda. Ada yang dokter, ada yang pilot, ada yang insinyur, ya, ada yang guru. Ya. Ketika saya bertanya kepada guru saya, apa rahasianya? Ya. Kata beliau, memang alhamdulillah orang tua kami dua-duanya penghafal Quran. Tapi secara khusus ibu, ya, ketika tahu kalau hamil itu langsung mulai mendawamkan khatam setiap 30 hari 30 juz. Ya, 30 hari 30 juz, 30 hari 30 juz. Jadi kurang lebih setiap 1 bulan 1 kali khatam. Nah, bagaimana nggak pengen anaknya berkah kayak gitu, subhanallah. Di ngajiin terus, subhanallah. Ya. Tidak cukup dengan didengarkan murattal, tapi ibunya yang mengaji. Maka ketika dia sering mendengar Al-Quran, nanti apabila sudah melahirkan pun yang sering disetel adalah Al-Quran, maka insya Allah, ya, dalam mendekatkan anak kepada Al-Quran itu nanti tidak sulit, karena sudah jauh dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkannya untuk membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, sudah menyiapkan jiwanya untuk menerima Al-Quran, ya. Baik. Selain itu, apa manfaatnya juga kepada ibu yang hamil, ya, atau ibu-ibu yang menghafal Quran kepada tadi di masa kehamilan setelah masa kehamilan. Manfaatnya pasti banyak, ya. Ya, akan menjadi contoh pertama atau madrasah pertama bagi anak-anaknya agar semangat atau tetap istiqomah dengan Al-Quran. Dan bahkan ada juga kalau misalnya ibunya satu hari nggak ngaji, ya, anaknya yang nyamperin gitu, mah sebenarnya hari ini belum ngaji deh kita, gitu. Jadi semangat, anaknya pun jadi ikut semangat dalam membaca Al-Quran, ya. Dan di antara berapa pentingnya, ya, kita, ya, mengajak anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran, ya. Makin banyak anak mendengar Al-Quran di masa kecilnya, di ketika masa kehamilan, setelah melahirkan, maka cepat terasa pengennya, ya, untuk menghafal Al-Quran itu cepat. Jadi ngaruh gitu. Jadi ngaruhnya ngaruhnya luar biasa dibanding sama anak-anak yang di masa kehamilan tidak mendengar Al-Quran, dilahirkan tidak mendengar Al-Quran, itu beda, jiwanya beda. Satu sudah dipersiapkan betul, yang satu belum dipersiapkan, pasti beda, dan hasilnya pun akan juga beda, ya. Dan subhanallah, dalam proses menghafal Al-Quran itu memang prosesnya seorang ibu, ya,
terkadang merasa dirinya wah aku tuh enggak, merasa dirinya wah ini udah kan. Oh iya baik. Ya boleh deh. Boleh tutup pintunya. Baik. Dalam proses menghafal Al-Qur'an mungkin ada yang bilang enggak dulu. Maaf kita sebentar. Ya, saja. Ya, dalam proses menghafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah di sini sebenarnya adalah ibu menghafal Quran adalah komunitas ya, komunitas di mana semua ibu-ibu yang menghafal Al-Quran terkumpul dalam sebuah komunitas itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena akan menjadi effortnya sangat baik ya. Kenapa demikian? Ya karena nanti kita saling mensupport ya. Mungkin ada yang bilang, wah ini hari ini anak saya sakit, jadi saya tidak semangat menghafal atau murojaah. Justru dengan itu kita akan jadi lebih semangat. Baik, sebentar ya dulu. Ya sayang. Makanya mama bilang nanti aja. Nanti aja ya. Bisa. Ya. Kamu juga kan tahu. Ya, baik. Jadi alhamdulillah dengan adanya komunitas ibu menghafal Al-Quran ini, insya Allah biiznillah lebih ibu-ibu di sini tidak merasa wah saya sendiri. Nah ini kadang-kadang kita yang mengalami sudah menjadi ibu rumah tangga ini, wah saya ini nggak ada waktu ya untuk menghafal, mau ngurusin bangun pagi-pagi itu sudah nyiapin bekal gitu ya, udah repot mandiin anak, udah nyiapin makanan, sarapan dan lain sebagainya, dan sampai malam itu masih full sibuk. Nah dengan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini, ya mudah-mudahan kita di sini berkomitmen bersama-sama untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Baik, saya mau bertanya di sini, siapa yang sudah niat ya untuk menghafal 30 juz Al-Quran? Boleh tulis di kolom chat angka 1. Niat ya. Mudah-mudahan di sini ada kurang lebih 100 peserta. Mudah-mudahan semua peserta yang di sini ya. Ya, silakan. Niat ya, niat. Oke, Masya Allah cukup banyak ya yang sudah niat untuk mengkhatam Al-Quran. Alhamdulillah, menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, Alhamdulillah. Baik, sudah cukup. Oke, saya ada pertanyaan kedua. Ya, siap-siap ngetik juga ya. Siapa yang hari ini sudah membaca 1 juz Al-Quran? 1 juz. Sudah membaca 1 juz. Silakan ketik angka nomor 2. Nah, tidak sebanyak yang tadi ya. 2 yang sudah membaca 1 juz silakan mengetik angka 2. Nah, iya. Jadi coba perhatikan, kita itu maunya luar biasa tadi tuh, banyak tadi yang mau. Tapi ketika ditanya, apakah sudah membaca hari ini? Ya, itu melihat sendiri jawabannya. Kita kadang-kadang banyak maunya, ya. Kita kita tidak real dengan diri kita. Kita tidak jujur sama diri kita sendiri, ya. Aku pengen ini, pengen itu, apakah kita sudah apa tahapan pertama, apa langkah awal dari sebuah impian yang luar biasa itu? Ya. Nah, ternyata nggak ada, hanya angan-angan saja. Ya. Contoh misalnya, saya pengen berangkat haji. Apakah sudah menabung? Ya ikhtiar kita menabung, tentu kita berdoa kepada Allah dan sebagainya. Apakah kita sudah menabung?
Apakah sudah kita merencanakan dari awal bagaimana proses menabungnya dan lain sebagainya? Itu kan ibadah yang butuh bukan hanya sehat fisik tapi sehat dompet juga gitu kan. Apakah sudah seperti itu? Nah, masih mikir-mikir lagi mana ya mau haji yang udah mahal berapa tahun lagi? Itu urusan Allah, ya. Itu urusan Allah. Kita yang penting kita sudah ikhtiar, ya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini saya pengen menghafal Quran, apakah sudah mengaji? Belum, buka Al-Quran aja masih dalam lemari, ya kan? Itu Al-Qurannya dalam lemari udah berapa tahun? Atau hanya Al-Quran itu hanya dipajang atau hanya dibuka ketika musim Ramadan, ya, dibukanya dari Ramadan ke Ramadan, jadi musiman, ya, baca Qurannya musiman, ya. Seperti musim durian, musim rambutan, aku baca Qurannya musiman juga. Nah, jangan. Bagaimana kita pengen menjadi penghafal Quran kalau kita jauh dari Al-Quran? Bacanya aja kita belum mau. Jangan-jangan bukan kitanya yang belum mau, Al-Qur'annya yang nggak mau kita membacanya. Jangan, na'udzubillahi min dzalik, ya. Karena kebanyakan dosa, ketumpukan dosa, ya, kita belum taubat, belum istighfar, belum kembali kepada Allah, Al-Qur'an tidak mau kita membacanya. Mudah-mudahan ya di sini adalah ibu-ibu yang solihah, ya, yang insya Allah semangat dalam menghafal Al-Quran, ya. Yuk sama-sama kita meluruskan niat, ya. Meluruskan niat dalam apa? Meluruskan niat dalam proses menghafal Al-Quran. Apa tujuan kita? Nah, ini pertanyaan, apa tujuan kita dalam menghafal Quran? Kenapa saya ikut komunitas ibu menghafal Al-Quran? Apakah hanya saja pengen gabung, mau lihat gimana emak-emak di sini gitu ya, mereka ngafal Qurannya seperti apa? Nah, atau pengen menjadi bagian dari ibu yang menghafal Al-Quran? Ya. Alhamdulillah di sini sudah terciptakan lingkungan, ya. Ya mungkin ada yang bilang, wah ini lingkungan tidak mendukung dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya ikatan ini, ya, itu sudah sangat-sangat mendukung sekali. Sangat-sangat mendukung sekali, ya, luar biasa. Jadi agar kita saling mensupport, ya. Jadi kita untuk tahapan awal kita targetkan dulu, membacanya dulu, maunya satu hari berapa juz. Ya. Barangkali mungkin tadi saya salah tanya deh, sepertinya saya deh yang salah tanya. Tadi kan saya bertanya siapa yang sudah membaca hari ini 1 juz, bukan? Ya, tadi yang menjawab hanya beberapa orang saja. Barangkali saya yang salah bertanya, siapa yang hari ini sudah membaca 5 juz? Nah, mungkin lebih semangat lagi gitu ya. Mungkin saya yang terlalu tawadhu gitu kan, 1 juz terlalu tawadhu. Nah. Tidak ada yang 1 hari 5 juz. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya ikatan ini, ya, kita tetap lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat lagi, ya, ibu-ibu atau bunda-bunda, akhwati fillah, ya, lebih semangat dalam proses menghafal Al-Quran. Nah, selain di sini alhamdulillah sudah ada ikatan. Yang kedua, ada guru, ya. Harus ada guru yang membimbing. Harus ada guru yang membimbing. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ketika kita membaca itu menurut kita itu benar, ya, menurut kita itu benar. Tapi belum tentu itu benar sesuai tajwidnya, panjang pendeknya. Kadang-kadang kita hanya ikutin irama syekhnya saja, tapi bacaannya, cara membacanya masih berantakan. Ya, maka harus ada guru yang membimbing. Ya. Kalau tidak ada guru membimbing, ya cari partner yang lebih paham, yang lebih ahli, ya, untuk memperbaiki bacaan kita seperti itu, ya, tahsin ataupun tahfidz gitu, ya, agar ketika kita proses dalam menghafal Quran itu tidak salah. Kenapa? Usahakan ketika kita menghafal Quran itu tidak salah. Maksudnya salah dari segi pengucapan, ya. Misalnya dia baca ida jaa, dia bukan ida tapi ida. Nah, kalau sudah menghafalnya ida jaa, nanti
untuk memperbaikinya nanti butuh proses lagi, lama lagi. Ya, makanya usahakan dari awal cara melafalkan huruf-huruf itu setidaknya 7%, 70% atau sampai 80% itu sudah benar pengucapannya. Bisa membedakan mana sin, mana tha, mana zai, mana dha. Bukan iza jaa atau allazina, tapi allazina. Idza, ya. Atau misalnya ya, apa namanya? ما عنه ماله وما كسب سيصلى ذات الهب وامرأته ذات الحطب في جيدها حبل. Sudah bisa membedakan antara ha besar dengan ha kecil. Jangan fi jidiha hablun, fi jidiha hablun, enggak. Fi jidiha hablun. Ya. Setidaknya sudah bisa membedakan antara antara huruf-huruf yang mirip-mirip dari segi pengucapan. Nah, itu kalau sudah bisa melewatinya, ya berarti dia sudah bisa masuk ke tahapan menghafal, gitu ya, insya Allah. Terus langkah apa berikutnya? Ya langkah berikutnya adalah selain itu ya mentargetkan, ya mentargetkan. Ya boleh kalau misalnya tidak punya targetan, misalnya saya mah ngafal ya semaunya saya aja, ya kalau dapat 1 hari 1 halaman oke, kalau dapat setengah halaman oke, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi akan berbuahnya atau kita melihat hasilnya juga tidak jelas juga. Tapi kalau kita sudah targetkan, misalnya 1 bulan 1 juz, ya, dengan 1 minggu itu 5 halaman, ya, satu minggu itu 5 halaman, ya, itu insya Allah dalam 1 bulan udah 1 juz. Nah, tinggal aja dikali lagi berapa bulan. Nanti mungkin kelihatannya wah lama ya, bisa bertahun-tahun. Iya, tapi kita kan pengennya bukan hanya sekedar hafal aja. Karena banyak hafal, aku hafal 30 juz tapi yang mungkin, nah itu kita nggak mau. Ya. Usahakan yang kita hafal itu yang kita mungkin. Jangan sampai saya hafal 30 juz tapi yang mungkin 5 juz. Saya hafal 15 juz tapi yang mungkin 2 juz. Jangan. Hafal 30 juz, mungkin 30 juz. Hafal 5 juz, mungkin 5 juz. Hafal juz 30, mungkin juz 30. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita semangat untuk menambah, ternyata kita lalai dalam murojaah. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Ya. Kenapa demikian? Ya. Kalau kita sampai sengaja nih lalai nih dalam menjaga hafalan kita, ini termasuk dosa bagi para penghafal Quran. Bagi para penghafal Quran. Kalau yang nggak hafal Quran ya nggak apa-apa. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpi, ada orang yang tersiksa, ya, dia memuntahkan api, api, dan dia ditenggelamkan dalam api. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril saat itu, ini siapa wahai Jibril? Kok bisa dia tersiksa seperti ini? Dapat siksaan yang luar biasa ini? Apa jawabnya Sayyidina Jibril alaihissalam? Rajulun atahu Allahul Quran au ba'dun minhu, ya, dalam riwayat yang lain, ya. Ada seseorang yang dimana Allah memberi kepadanya Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran, dan riwayat yang lain, ya, lalu dia lalai dalam menjaganya. Itu siksaan yang luar biasa. Ya. Jadi bukan menjadi ya udah kalau gitu aku nggak usah ngafal, bukan. Ya. Kita harus tanggung jawab. Kita sudah ikhtiar, sudah niat untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Kita ingat lagi big why. Kenapa saya menghafal Al-Quran? Ya, mencari ridha Allah, pengen dimudahkan urusannya, pengen dikabulkan hajat-hajatnya. Ya, maka insya Allah ya dengan big why itu yang membuat kita tetap semangat, ya, tetap on fire dalam menghafal Al-Quran, dan dengan kita istiqamah menjaga hafalan kita, ya insya Allah itu juga sumber keberkahan, ya, karena itu tadi ketika kita lalai dalam murajaah, lalai dalam menjaga hafalan Al-Quran, maka itu awalnya kesesatan, ya. Ya, karena sudah niat untuk menghafal Quran tapi malah dianya nggak mau diajak untuk murojaah. Jadi kalau kita mau menghafal,
harus siap murajaah. Ya. Mau istilahnya kalau cinta itu butuh bukti. Ya. Nah, buktinya adalah murajaah. Quran ini diasah atau dirawat dengan murajaah. Kalau tidak dirawat dengan murajaah, itu namanya PHP. Ya. Pengennya doang, pengen ngapalnya doang. Ya. Tapi tidak pengen murajaah atau tidak pengen menjaganya. Ya. Jadi menjaga Al-Quran atau menjaga hafalan Al-Quran yang kita sudah hafal itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Dan satu lagi, dalam proses menghafal Al-Quran itu kadang-kadang kita lihat, wah enak ya, ada teman kita dia baru masuk tapi sudah bisa dapat 5 juz gitu kan. Nah, sedangkan saya udah bertahun-tahun dapatnya baru juz 30. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Man ra'a anna ghairahu utiya gimana ya maksud hadis fi makna ya itu hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melihat nikmat orang lain lebih indah atau lebih mulia daripada nikmat Al-Qur'an yang Allah beri kepada dirinya, maka dia telah menghina sesuatu yang sudah Allah agungkan. Dia melihat nih temannya Allah kasih nikmat kepada temannya ini harta, ya kan, jabatan, kesuksesan, sedangkan kita diberi juz 30. Lebih baik yang mana? Ya juz 30. Tapi kita banyak yang tidak sadar itu, ya. Hafal juz 30 tapi rumah masih berantakan, tiba-tiba belum nggak punya perabotan apa segala macam. Juz 30 adalah lebih baik dari nikmat-nikmat yang lain yang Allah kasih kepada orang-orang lain. Menghafal satu ayat, ya, itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus syukuri dan kita harus jaga. Ya. Benar-benar kita harus tanggung jawab ini. Ya, jangan sampai kita semangat ya semangat menghafal Al-Quran 30 juz, tapi tahu-tahu nggak dijaga hafalannya. Sudah habis waktunya menghabiskan usianya dalam menghafal Quran, tahu-tahu pas murojaahnya dia malas. Nah, jangan. Tetap usahakan, maksimalkan ya waktu dalam menghafal Al-Quran. Mungkin satu ada kendala emak-emak nih, ya, nggak ada waktu, ya kan? Ya, nggak ada waktu untuk menghafal. Lingkungan tidak mendukung, ya. Saya mau nanya nih, tahu kan Firaun? Tahu Firaun kan? Istrinya siapa? Istrinya siapa? Istrinya Siti Asiyah bint Muzahim. Ya. Adakah lingkungan yang apakah kalau kita tanya nih, apakah lingkungannya Siti Asiyah adalah lingkungan yang baik, ya, yang Islami gitu? Tidak. Tapi tetap Siti Asiyah adalah kokoh dalam keimanannya, kokoh dalam ketaatan kepada Allah. Dan bahkan dia menciptakan lingkungan sendiri, ya, agar dia tetap bisa istiqamah. Ya. Begitu juga dengan Durrah. Durrah adalah sahabiyah. Beliau adalah putri dari siapa? Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Jadi surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu. Putrinya muslimah. Ya. Orang tuanya, ibu dan bapaknya sudah dinyatakan kafir. Bahkan sudah ditentukan apa itu azabnya di neraka nanti. Anaknya adalah muslimah. Lah bagaimana ini? Ya. Apakah lingkungan yang dia bilang, wah orang tua aku kafir, aku nggak bisa, aku tidak berdaya? Tidak. Dia berhijrah ke Madinah karena ingin menyelamatkan agamanya, ingin menyelamatkan hatinya, ingin menyelamatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita apa alasan kita? Punya bayi, ya, punya anak banyak, punya pekerjaan yang menumpuk, ya, nyetrika, nyuci piring, ini kalau nggak punya yang nggak punya asisten. Ya. Yang punya asisten insya Allah lebih enak, ya, lebih dibantu, ya, terbantulah ini urusan rumah tangga. Tapi bukan berarti aku nggak punya waktu. Selama kita
diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membuka hati kita untuk menerima Al-Qur'an, kita harus yakin Allah akan menghadirkan waktu, Allah akan hadirkan keberkahan dalam waktu kita agar kita bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, itu kita harus yakin. Nah, itu kita harus yakin. Kadang-kadang kita tuh nggak yakin, ya. Mana ada, aku nggak bisa. Coba tuh aku dari pagi masak, cuci baju, nyetrika, ngejemurin baju, masak siang, belum ke pasar, belum ke mertua, belum jemput anak-anak, belum. Aku nggak punya waktu. Ada yang mengatakan kalau kita mau ada 1000 cara, kalau kita tidak mau ada 1000 alasan. Ya. Jadi ya insya Allah ya. Memang prosesnya beda, maksudnya beda sama ketika misalnya kita yang bukan ibu rumah tangga. Mungkin prosesnya yang biasanya bisa standarnya 5 tahun, 6 tahun, ya ini bisa lebih panjang lagi, ya. Atau mungkin yang standarnya bisa 2 tahun, 3 tahun khatam Al-Quran, ini kalau menjadi ibu rumah tangga bisa lebih panjang lagi, bisa 4 atau 5 tahun. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah mulai. Jangan pengen maunya aja gitu ya. Yang pengen maunya aja. Ini kita kadang-kadang banyak pengen ngafal Quran, pengen yang anak saya menghafal Quran. Aduh ya Allah, pengen banget ngafal Quran. Ditanya sudah ngaji belum hari ini? Belum. Lagi mana? Tunjukkan actionmu gitu ya. Big why, kenapa saya pengen menghafal Quran? Kadang-kadang kita pengennya doang, tapi kita tidak ada garis besar kenapa saya pengen menghafal Quran. Kalau misalnya tujuannya agar memberi contoh yang terbaik buat keluarga, wah itu sudah luar biasa. Apalagi kalau tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wah udah luar biasa itu. Keberkahan akan melimpah akan mengalir di rumah insyaallah. Insyaallah. Gitu. Jadi tidak ada alasan, wah aku nggak punya waktu. Ya. Kita punya waktu untuk scroll, untuk chatting, lihat WA, story, ya, lihat status teman-teman, oh dia ini pergi jalan-jalannya, lihat status lagi, wah dianya udah beli ini ya, status lagi ini. Nah, kita lihat status orang ada waktu, masa buka Al-Quran tidak ada waktu? Kita menjawab WA, kita melihat Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, kita ada waktu. Masa untuk Al-Quran kita tidak ada waktu? Maka kalau menurut saya, ya, waktu yang paling enak untuk membaca atau menghafal Quran adalah waktu pagi. Waktu pagi, ya, berkah sekali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Ya. Ini Quran al-Fajr, ya. Membaca Al-Qur'an di pagi hari ini luar biasa. Ya. Dan selain dapat keberkahan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bulukuriha, wahai Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Ya. Nah, itu banyak keberkahan-keberkahan yang akan hadir. Khususkan waktu setengah jam, ya, jangan lama-lama, setengah jam, ya, setengah jam itu udah lama Ustazah, ya udah 20 menit. 20 menit untuk membaca Al-Quran, 20 menit untuk menghafal Al-Quran. Saya yakin insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Misalnya hari ini baca menghafal satu ayat, jangan banyak-banyak, satu ayat aja dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya contoh ya, contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Sudah diulangi selama 15 menit itu yang di pagi hari itu setelah sholat subuh, ya udah diulangi qul a'udzu birabbin nas. Nanti sambil masak baca, nanti sambil nyetrika baca, sambil berjalan ke pasar baca, sambil mengantar anak ke sekolah baca. Itu Masya Allah luar biasa ya. Agar kita nanti hafalnya bukan hanya ziyadah saja, tapi tetap hafalannya yang kuat. Makanya mudah-mudahan di sini ya, di komunitas Ibu Menghafal Quran ada mentor, ya, terus ada bisa dibagi partnernya siapa saja. Nanti ada misalnya kelas online-nya jangan banyak-banyak, kelas online-nya mungkin cukup sekali, pertemuannya seminggu sekali. Nah, tapi yang penting memantau setiap hari, harus setoran ini nih yang harus dipantau betul gitu ya. Kita punya partner gitu ya. Ya, mungkin saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang kita masuk ke sesi berikutnya. Tetap semangat, ibu-ibu semua hebat, apalagi ibu-ibu penghafal Al-Quran.
Ya, silakan Kakak. Baiklah, terima kasih Ustazah Nabila. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menekan icon raise hand. Wah, Masya Allah nih ya. Tidak yang bertanya? Kata ulama, alladzi la yas'al, yang tidak bertanya, imma annahu fahima kulla syai' wa imma annahu la yafham ayy syai'. Yang tidak bertanya itu ada dua, ya. Bisa jadi dia sudah memahami segala-galanya sampai dia tidak bisa memiliki pertanyaan, atau dia tidak memahami sama sekali. Jadi dia bingung mau nanya apa. Mudah-mudahan ummahat di sini ya termasuk golongan yang pertama ya, yang sudah memahami segala-galanya. Amin insyaallah. Ini sepertinya sudah ada yang ingin bertanya, Ustazah Nabila. Saya persilahkan untuk pertanyaan yang pertama kepada Ibu Sri Rahayu Aprimarisani. Ya, silakan dibuka mic-nya ya, Bun. Sama buka mic-nya. Mic-nya buka nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Ini kalau kita mau menghafal Al-Quran, tadi kan minimal kita itu sudah bisa tartil 70-80% makhorijul huruf. Terus kalau misalkan kita belum sampai 70-80, apakah kita fokus dulu di tartil atau boleh menambah hafalan atau boleh mulai menghafal sedikit demi sedikit begitu Ustazah? Jazakallahu khairan jawabannya, syukron wa barakallahu fiik. Iya. Gimana Kakak, dijawab atau ditampung? Bisa langsung dijawab dulu, Ustazah? Langsung jawab aja. Baik. Dalam proses menghafal Quran, nah ini sebenarnya guru ya yang berhak untuk memastikan apakah layak untuk melanjutkan untuk mulai masuk ke tahapan menghafal atau masih di tahapan tahsin. Kalau saya biasanya itu 7 dan 80%. Nah, kenapa demikian? Ya, karena nanti pasti yang kita kalau nggak misalnya belum bisa nih ngebedain antara sin sama shin besar atau sama shad, itu bahaya nanti. Takutnya nanti ada ayat-ayat atau kosakata atau mufradat itu nanti takutnya berubah arti karena kita tuh tidak fasih dalam pengucapan. Ya, misalnya asira ada di surat Muhammad, ada di surat Al-Muddathir misalnya. Ya, ada di surat Al-Muddathir. Muhammad. Ya, fadzalika yauma'idzin yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Ya. Kalau kita baca asir sama asir, ya, itu beda artinya. Sin sama shad. Ya. Nah, di mana di hari itu yaumun 'asir, hari yang susah, hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Lah, kita bacanya asir, jus, di mana hari itu adalah hari yang jus. Kan gak nyambung. Itu karena apa? Karena salah pengucapan. Nah, itu yang kita takutkan. Ya, itu yang kita takutkan. Ya, adalah perubahan arti. Ya, perubahan arti. Ya, walaupun mungkin tidak semua kosakata yang berubah makhraj berubah arti. Ya, tapi ya itu kita wanti-wanti aja dari awal. Kita pastikan ya setidaknya saya bilang 70% sudah bisa membedakan dal sama za, ya, da sama ta, ya, to, do, ya, sudah bisa membedakan antara huruf-huruf yang ada kemiripan dari segi pengucapan. Ya, habis itu kalau sudah layak ya silakan lanjut masuk menghafal Al-Quran. Dan itu insya Allah bisanya nggak lama sih, yang tahsin itu 2 bulan, 3 bulan, insya Allah udah bisa. Gitu ya. Yang penting konsisten dalam latihannya itu, gitu ya.
Ya, baik. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan terjawab ya, Kak. Terima kasih, Ustazah Nabila. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada Ibu Sylvia Salsabila untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan Kakak Bunda. Mohon maaf, Ibu Sylvia, masih belum ada suaranya, Bu. Ya. Ibu Sylvia. Ya, boleh sambil nunggu Ibu, mungkin kita pilih yang lain, Kak. Oh iya, sambil menunggu Ibu Apakah ada Sylvia. suaranya? Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustazah yang sudah memberikan banyak ilmu dan juga pengalaman dari menghafal. Dalam perjalanan kita menghafal ataupun memurojaah Al-Quran, pastinya kita punya ada masa-masa ketika kita down, ketika kita bangkit lagi untuk semangat lagi untuk menghafal ataupun memurojaah Al-Quran gitu. Yang jadi pertanyaannya biasanya kalau ketika kita menghafal Al-Quran atau memurojaah Al-Quran itu ada rasa malasnya gitu, ada rasa, apalagi kalau ketika kita menghafal atau memurojaah juga ada rasa kantuk yang melanda gitu. Mungkin dari Ustazah sendiri ada cara yang efektif gitu untuk menghilangkan rasa kemalasan ataupun yang membuat kita futur dalam menghafal ataupun memurojaah Al-Quran. Ya, baik. Barakallahu fiki. Jadi kalau seperti ini kita cari sebabnya. Kenapa kok bisa ya saya seperti ini? Nah, bisa jadi mungkin karena kepadatan agenda, ya. Misalnya dari pagi sampai siang itu nggak ada istirahatnya. Nanti pas habis zuhur waktunya menghafal Quran itu kita sudah capek. Jadi kembali lagi bagaimana cara mengatur waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mungkin selain cara mengatur waktu, pola makan pun itu ngaruh ya. Pola makan itu ngaruh. Menghafal Al-Quran setelah makan. Nah, ini kan nggak ini banget ya. Yang ada habis makan itu kan ngantuk, biasanya seperti itu ya. Itu karena pola makan. Terus bisa jadi juga posisi atau ruangan yang kita hafal. Menghafal di ruangan di kamar tidur. Lah iya, bawaannya pasti akan tidur juga gitu ya. Atau menghafal makanya usahakan kalau sebelum menghafal itu udah wudhu ya kan, pakai pakaian yang cantik, pakai pakaian yang rapih, yang bersih gitu ya. Pilih misalnya tempat duduk itu yang insya Allah lebih menyenangkan gitu ya. Ya kalau memungkinkan gitu ya, kalau memungkinkan. Jangan sampai murojaahnya di kamar tidur, menghafal di kamar tidur, ya coba cari di tempat yang lain yang bisa memberi suasana baru gitu ya. Juga apakah pernah saya mengalami itu? Ya, saya pernah mengalami, ngantuknya luar biasa, mengalami sampai itu karena padat ya, waktu itu masih sekolah ya, mas pagi-pagi itu sekolah, jadi pulangnya jam 2 siang. Pulang itu makan, istirahat sebentar, bangun, mandi, habis itu ke rumah tahfidz mulai menghafal lagi. Lah iya ngantuk ya. Ngantuk seberat-beratnya ngantuk. Tapi ya udah sampai berdiri sama bu guru sama ustazah, kami disuruh berdiri dekat tembok atau dekat pintu. Ya sebenarnya malu, tapi ya mau bagaimana kalau kita ngantuk, kalau disuruh duduk mengantuk. Jadi semua ustazahnya suruh berdiri, ya nggak apa-apa, berdiri aja sambil ngafal. Ya dinikmatin aja prosesnya. Atau misalnya ada yang mungkin suka misalnya makan permen, ya itu ada yang ada tipe orang yang suka makan permen, ya nggak apa-apa makan permen, tapi memang itu kurang baik ya. Tapi makan permen lalu mungkin kalau udah permennya udah habis baru mulai menghafal lagi gitu ya, itu kan mungkin lebih segar lagi. Ada juga bisa jadi yang membuat kita
futur atau down ini adalah dosa ya, dosa. Maka usahakan kita sebelum mengaji itu istighfar 3 kali atau istighfar 10 kali gitu ya, agar ya dengan harapan ya insya Allah dengan gugurnya dosa ya itu kita insya Allah Allah mengampuni dan kita dimudahkan dalam proses menghafal Al-Quran. Itu yang insya Allah mudah-mudahan terjawab ya Kak. Barakallah Ustazah. Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Maria Kusmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Nabila, Masya Allah. Kalau saya ini terkendalanya Ustazah kan aktif di organisasi ya. Apakah saya harus mengundurkan diri aja gitu supaya bisa lebih fokus? Kalau saat ini sih Alhamdulillah sudah hafal juz 30, juz 1, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Mulk. Nah itu ya berusaha untuk menjaganya. Dan kalau mau ziyadah itu agak-agak berat gitu Ustazah, karena aktif di organisasi. Nah apakah lebih bagus saya mundur atau bagaimana ya sarannya ya Ustazah? Ya baik. Jadi menurut saya ya kalau misalnya masih bisa menghafal sambil masih tetap berada di organisasi itu bagus ya. Ziyadah atau menambah hafalan itu jangan banyak-banyak ya. Itu jangan banyak-banyak ya. 1 hari 1 ayat aja, konsisten aja. Saya yakin insya Allah 1 ayat mah nggak bakal makan waktu banyak, apalagi kalau mulai menghafalnya dari juz 30 ya, juz 30, 29 sampai juz 5 juz 26 itu masih ayat-ayatnya agak pendek-pendek gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita istiqomah dalam menghafal Quran atau murajaah Al-Quran ya nggak harus banyak-banyak ya. Ya setidaknya minimal 1 hari 1 ayat itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya. Jadi selama kita masih bisa menjalankan tugas organisasi dengan baik, tapi di samping itu kita bisa menghafal atau murajaah dengan maksimal, oke, bagus. Ya, kalau misalnya terbentur, coba hafalannya mungkin kegiatan organisasinya bisa dikurangkan, silakan ya kalau diboleh dikurangkan ya dan dibanyakan Al-Qur'annya. Ya kalau bisa jalan dua-duanya saya rasa bagus gitu ya. Barakallahu fiki. Tetap semangat ya Bunda. Ya, amin. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Nabila. Mungkin bisa untuk 2 pertanyaan lagi nggak Ustazah? Pertanyaan selanjutnya silakan kepada Ibu Putri Karahmah untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, jadi ada yang bilang sama saya, kan jujur saya masih mendengarkan musik Ustazah. Terus katanya, dia bilang sama saya kayak, gak bakal bisa gitu. Orang yang lagi ngafal, tapi masih mendengarkan musik gitu. Gimana Ustazah? Yang musik yang dengar itu musik apa? Lebih ke pop sih Ustazah. Ya. Baik. Ya. Baik. Gini ya. Al-ghina'u wal Qur'an la yajtami'ani fi qalbin wahid. Lagu dan Quran itu tidak akan berkumpul dalam satu hati. Maka ini pengennya yang mana nih yang diisi, hatinya pengennya diisi dengan apa? Nah, kalau hatinya pengen diisi dengan Al-Quran, ya pelan-pelan mengurangi, ya. Musik secara umum, ya musik secara umum ya kalau kita bahas tentang musik ya, musik secara umum itu ada khilafnya. Maksudnya apa khilafnya?
Ya, ada maksudnya khilaf pendapat ya, pendapat ada beda pendapat. Ada yang menolak sama sekali dalam bentuk apapun musik itu tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh ya, asal kalimat-kalimatnya atau liriknya itu lirik yang Islami, yang mengajak kebaikan, ya yang mengingat tentang misalnya ya hal-hal yang baik gitu. Nah, itu selama itu kalimat-kalimatnya atau lirik-liriknya itu adalah bukan mengundang fahsya atau mengundang syahwat ya, ataupun misalnya patah hatilah, selingkuhlah, apalagi apa namanya bucin lah, ya. Selama itu jauh dari hal-hal yang mengundang syahwat, maka itu masih aman. Ya. Musik itu masih aman. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Ini kita bahas secara dari segi hukumnya, secara objektif gitu ya. Kalau misalnya kalimat-kalimatnya ternyata masih sholawatan, masih mengajak dalam kebaikan, ya tentang akhlak, nah itu masih diperbolehkan. Nah kembali lagi tentang porsi kalau di sini. Ya. Nah kalau ada yang mengatakan jenis yang pertama musik itu haram, oke, itu udah dia nggak mau dengar musik, nggak mau ini atau hukumnya tidak boleh, ya berarti kalau dia sedikit mendengar Al-Quran itu sedikit mendengar musik adalah dosa ya yang harus dijauhkan. Maka ketika dia menghafal Al-Quran beriring dengan dosa yang jalan ini, ya itu hati-hati, hafalannya bisa jadi tidak nempel ya, atau itu sempat lupa gitu ya, atau hati ini lebih senang mendengar musik dibanding membaca Al-Quran. Nah kalau yang pendapat kedua ya mengenai lirik ya, mengenai lirik ya. Kalau misalnya dia punya musik tapi liriknya itu Islami ya, bagaimana ini kan Islami, ini bukan mengundang syahwat ya, maka bagaimana ya kalau dia liriknya Islam, kalau dia liriknya mengundang syahwat, lagu cinta-cintaan, patah hati, bucin dan lain sebagainya ya, itu ya usahakan tidak didengar, itu termasuk kategori haram ya. Kalau misalnya masih di zonanya aman, yaitu mengundang kebaikan, sholawat dan lain sebagainya, ya itu masih boleh-boleh saja, tapi lihat porsinya. Nah, kadang-kadang kita porsi mendengar Al-Quran dengan porsi kita mendengar yang lain Al-Quran secara konsisten, itu biasanya lebih banyak yang lain. Di perjalanan dari rumah ke kantor yang disetel lagu-lagu. Pulang dari kerja yang disetel lagu-lagu. Pergi ke mall yang didengar lagu-lagu. Pulang dari mall yang didengar lagu-lagu. Nah, ini baik porsinya. Sedangkan porsi Al-Quran hanya setengah jam 1 hari. Nah, kalah. Susah nanti untuk menempel itu. Paham ya insya Allah ya? Paham ya? Paham sudah. Jadi kalau yang bilang haram, mendengar musik itu haram, yaitu sudah ketika dia melakukannya. Yang berpendapat bahwa boleh mendengar musik tapi asal liriknya Islami, nah di situ kita perlu perhatikan porsinya. Ya. Jangan sampai porsinya itu kita mendengar nasyid itu selama 5 jam, sedangkan porsi untuk Al-Quran hanya 1/4 jam. Bagaimana kita mau hafalannya nempel? Ya pasti nasyid itu akan nempel ya dibanding sama hafalan kita. Gitu ya, insyaallah sudah terjawab. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Terima kasih Ustazah Nabila. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada Ibu Umusak untuk mengajukan pertanyaannya. Ibu Musa. Ya, silakan. Saya bukan ya? Mohon maaf, Bu. Tadi siapa yang dipanggil ya? Ibu Umusak.
Monggo Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya izin off cam soalnya lagi kurang enak badan anaknya jadi nggak bisa on cam. Jadi seperti ini Ustazah, izin bertanya. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murojaah kepada anak bagaimana ya Ustazah ya? Jazakumullah khair. Kalau untuk anak kita bisa beri gambaran ya. Gambaran gimana misalnya kita punya Lego ya, kita susun satu ke atas, satu ke atas, satu ke atas, terus kita ibaratkan kotak Lego ini adalah ayat Al-Quran. Terus kita ziyadah. Ya, ini kalau ziyadah itu naik ke atas. Terus kita lempar bola, apakah tower ini akan jatuh? Jawabannya pasti iya. Itu hafalan yang hanya ziyadah tanpa murojaah, itu fondasinya lemah. Ketika nanti sudah hafal banyak, kembali lagi ke hafalan pertama, atau mau mulai murojaah, itu berasa itu seperti hafalan baru. Ya. Nah, sedangkan, ini ada gambaran yang kedua, ambil Lego, satu, terus taruh di sampingnya satu, ya bolehlah bikin 10 atau 5 lah, 5 Lego yang susun rapi, terus habis itu 5 lagi, 5 gitu. Jadi ibaratkan satu ayat itu, satu Lego itu ya adalah satu ayat yang diulang 5 kali karena dia satu barisan. Nanti ayat kedua di 5 kali, terus ketiga dan seterusnya. Ketika kita lempar bola yang sama dengan bola yang pertama, apakah dia akan hancur? Jawabannya bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Kalau tidak hancur berarti begitu betapa kokohnya hafalan itu. Kalau hancur, dia akan lupa, dia akan ada sedikit mungkin blank dikit gitu ya, tapi tidak total. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi makin banyak kita mengulang ayat-ayat itu, semakin banyak atau semakin kuat hafalan kita. Nah, itu pentingnya murojaah. Murojaah itu adalah mengikat hafalan kita agar hafalan itu tidak pergi, tidak lari, tidak terbang, gitu ya. Jangan sampai kita sudah hafal 5 juz, tapi ketika kita balik ke juz 30, lah, kok ini seperti menghafal lagi ya. Nah, ini usahakan kita hindari. Makanya lebih baik menghafal secara pelan-pelan, ya ziyadahnya pelan-pelan, tapi yang sudah dihafal adalah yang mungkin, itu lebih baik kita selesai 30 juz dalam 1 bulan, tapi hafalannya sangat lemah. Ya. Jadi qalilun daim khairun min katsirin mutaqatti'. Ya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi terus-terusan daripada yang banyak-banyak tapi terpotong-potong. Gitu ya, insyaallah ya. Ya, kalau kita sudah kasih gambaran seperti itu, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa lebih paham. Nanti ya bisa diiringi dengan reward gitu kan, diiringi kalau misalnya kalau kamu nggak murajaah hari ini, kita kasih punishment seperti itu. Kalau dia murajaah, kita kasih reward. Kalau dia tidak murajaah, kita kasih punishment. Itu bisa juga seperti itu. Ya. Insyaallah, jazakumullah khair Ustazah. Baik, jazakumullah khair Ustazah Nabila. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu perkenalan program IMA. Kepada founder Ibuku Menghafal Al-Quran, Ustazah Asri Diana Kamilin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nabila yang sudah memberikan ilmu, semangat, dan pengalamannya kepada kami semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah berikan menjadi jariah untuk Ustazah dan dimanfaatkan atau bermanfaat untuk kita semua, ibu-ibu yang ada di IMA maupun yang ini kebanyakan Ustazah, ini ibu-ibu belum tergabung di komunitas IMA juga gitu. Karena ini kajian umum, jadi isinya ada teman-teman yang di IMA dan juga yang belum tergabung di IMA Ustazah.
Saya izin Ustazah untuk memperkenalkan komunitas kami. Jadi komunitas IMA ini Ustazah memang hadir dari keresahan saya pribadi sebagai seorang ibu yang dulu pernah mondok, namun ketika keluar dari pesantren belum memiliki komunitas sesama ibu-ibu yang mungkin sesama riwah untuk murojaah begitu. Kemudian lahirlah IMA. Dalam perjalanan awalnya memang IMA ini Ustazah isinya ibu-ibu yang sudah menghafal Al-Quran semuanya. Namun ini bermula tahun 2010 Ustazah. Akhirnya 2010 ke sini banyak 2020 tapi dalam perjalanannya itu ada banyak sekali ibu-ibu yang ingin bergabung dan mulai dari awal atau dasar. Akhirnya IMA memfasilitasi itu semuanya. Sekarang ada kelas tahsin, kemudian ada kelas talaqi, dan juga ada kelas tahfidz. Mungkin bedanya dengan kelompok yang lainnya, ibu ini memang fokus satu di ibu-ibu, yang kedua itu memang berjenjang, jadi kami belum mempersilahkan ibu-ibu langsung menghafal kalau bergabung di komunitas IMA, jadi memang harus tahsin terlebih dahulu, seperti tadi yang Ustazah sampaikan, karena di kami juga ada, alhamdulillah, ada yang mengaji kepada syekh, sehingga ada yang sudah mendapatkan sanad dan juga ada yang proses mendapatkan sanad sampai sekarang. Kemudian setelah tahsin pun juga harus talaki dulu untuk menyempurnakan bacaannya, karena sepanjang perjalanannya itu kalau tahsin langsung ke tahfidz itu agak repot memperbaiki lagi bacaannya begitu, Ustazah. Belum sempurna begitu. Akhirnya seperti itu, dan di tahfidz pun juga berjenjang Ustazah. Alhamdulillahnya sekarang itu IMA ada yang memang dari awal sudah selesai 30 juz dan berproses memungkinkan bersama di sini. Ada yang dari awal belum punya hafalan sama sekali dan sekarang ini masuk 5 juz, alhamdulillah di tasmi 5 juz. Ada karena di IMA sendiri itu Ustazah ada program tasmi namanya. Jadi kalau selesai menghafal 1 juz dibaca langsung dulu 1 juz semuanya dalam majelis seperti ini. Namanya majelisnya majelis tasmi. Kemudian ada simaan. Jadi yang membaca 1 juz tadi itu disimak oleh ibu-ibu lainnya. Itu juga ada majelisnya sendiri. Setiap 2 bulan sekali juga ada munaqosyah. Jadi ada ujiannya seperti tanya jawab. Kemudian yang terakhir itu ada sesi berbagi pengalaman. Nah, apa yang kami lakukan ini seperti hari ini itu termasuk dari sesi berbagi pengalaman menghafal yang biasanya kami lakukan setiap 2 bulan sekali, baik itu mengundang dari luar ataupun yang berbagi dari ibu-ibu di IMA sendiri. Karena kami yakin bahwa setiap ibu itu punya metode yang berbeda ketika menghafal Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu Ustazah, mudah-mudahan ke depannya kami mohon doanya dari Ustazah dan juga ibu-ibu semuanya, baik yang sudah bergabung di IMA ataupun yang belum, mudah-mudahan ikhtiar ini tidak berhenti, sehingga ketika nanti akhir hayat kami semua bisa mutqin dan mendapatkan barokah Al-Quran untuk kami dan keluarga. Seperti itu kurang lebih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hastri Diana Kamilin. Selanjutnya yaitu sesi pesan penutup dari Ustazah Nabila. Kepada Ustazah Nabila Abdul Rahim, saya persilakan. Masya Allah, sangat berkesan sekali ya program-program yang ada di IMA. Mudah-mudahan yang akhwati yang di sini ya semangat ya bergabung di komunitas IMA yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua dalam proses mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, proses kita istiqamah dengan Al-Quran. Ingat Al-Quran wa azizun la yashabuhu illa aziz, la yashabuhu illa aziz. Ya, Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, maka yang selagi Al-Quran adalah kalamullah yang mulia, maka siapapun yang meraihnya, ya dia akan menjadi mulia juga. Jadi kalau kita ingin menjadi mulia di dunia dengan profesi kita sebagai ibu rumah tangga atau ibu yang menghafal Quran, insya Allah kita juga akan menjadi mulia. Gitu ya. Jadi Al-Quran ma'azizun faman sahabahu illa aziz. Ya, jadi Al-Quran itu tidak mau diduakan. Ya. Saya pengen menghafal Quran, tapi saya pengen menjadi ABC. Itu kalau kita bisa meraih Al-Quran, itu yang lain itu akan mengikuti. Ya. Yang lain itu akan mengikuti. Yang penting kita
fokus kepada Al-Quran, insya Allah bismillah keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak akan menjadi anak yang nurut, yang semangat untuk birrul walidain, keluarga lingkungan menjadi lingkungan yang nyaman, hati yang tenang. Itu yang kita ingin kita raih di dunia ya, bukan hanya raih manfaat di akhirat, kebaikan di akhirat, tapi meraih manfaat atau kebaikan di dunia dan juga meraih manfaat juga di akhirat dengan bersama menghafal dengan Al-Quran. Insyaallah ada Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Apabila ada kekurangan, mohon maaf lahir batin. Apabila ada kebaikan yang bisa diambil dari sharing tadi, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan, dan itu semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadha wal 'afwu was-safhu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kasih foto bersama dulu ya Ustazah. Oh iya, baik-baik. Kepada segenap ibu-ibu, monggo bisa menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Caranya gimana?